Halo, kembali lagi di channel Rintih Malam, tempat di mana kita mendengar kisah-kisah horor yang mungkin membuat Anda berpikir dua kali untuk mematikan lampu malam ini. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah rumah sakit besar di Indonesia. Demi menjaga privasi dan nama baik pihak yang terlibat, nama rumah sakit dan pelaku dalam cerita ini telah saya samarkan. Kisah ini datang dari seorang perawat shift malam yang tidak ingin identitasnya diketahui. Mari kita mulai dari malam yang biasa berubah menjadi malam yang penuh teror. Ini terjadi sekitar 10 tahun lalu saat seorang perawat yang kita sebut saja Mbak Dina baru saja memulai karirnya di salah satu rumah sakit besar di kota. Dina adalah tipe orang yang tidak mudah takut, bahkan saat diberi jadwal shift malam. Namun, apa yang ia alami di malam itu mengubah hidupnya selamanya. Malam itu Dina dijadwalkan bekerja dari pukul 10 malam hingga 6 pagi. Shift malam biasanya sepi. Hanya ada beberapa pasien yang membutuhkan perawatan intensif, dan staf yang berjaga pun tak sebanyak siang hari. Dina ditempatkan di lantai 2, bagian ruang operasi. Tidak ada jadwal operasi malam itu, jadi ruangan tersebut benar-benar kosong. Suasana sunyi di lorong rumah sakit hanya ditemani suara mesin infus dan dengung pendingin ruangan. Dina menghabiskan sebagian waktunya di ruang istirahat, sesekali memeriksa pasien di lantai bawah. Sekitar pukul 1 dini hari, Dina merasa haus dan memutuskan untuk mengambil air minum di pantry yang bersebelahan dengan ruang operasi. Saat berjalan melewati ruang operasi, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara aneh. Awalnya samar, seperti suara alat bedah yang berdenting. Karena penasaran, Dina berhenti dan mendekati pintu ruang operasi. Lampu di dalam ruangan sudah mati, sesuai prosedur saat ruangan tidak digunakan. Tapi suara itu semakin jelas, seperti bunyi alat-alat yang disusun atau dipindahkan. Dina berpikir mungkin ada dokter atau petugas lain yang sedang memeriksa peralatan. Ia mencoba mengetuk pintu. "Dok, ada yang di dalam?" tanya Dina sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, namun suara di dalam ruangan berhenti seketika. Timbul rasa tidak nyaman. Dina mencoba membuka pintu, tapi anehnya pintu itu terkunci, padahal seharusnya tidak. Merasa ada yang tidak beres, Dina kembali ke meja jaga. Saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari jendela kecil di pintu ruang operasi, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dalam. Sosok itu mengenakan pakaian operasi lengkap dengan masker. Pikirannya berkecamuk, siapa yang ada di dalam dan bagaimana caranya masuk jika pintu terkunci dari luar. Dina memutuskan untuk memanggil satpam. Saat Dina dan satpam tiba kembali di depan ruang operasi, bayangan itu sudah hilang. Satpam mencoba membuka pintu dengan kunci cadangan, dan saat pintu terbuka ruangan itu kosong. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Meja operasi di tengah ruangan terlihat seperti baru digunakan. Ada bekas kain kasa, bercak merah, dan alat-alat operasi yang berserakan. Dina merasa mual, karena ia tahu ruangan itu seharusnya steril dan belum digunakan selama 2 hari terakhir. Setelah kejadian itu, Dina menceritakan pengalamannya kepada perawat senior. Perawat itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kamu tidak sendiri." Hampir semua staf malam pernah mendengar atau melihat sesuatu di ruang operasi itu. Ternyata beberapa tahun sebelumnya, seorang dokter bedah meninggal secara tragis di ruangan itu akibat serangan jantung saat sedang melakukan operasi darurat. Dokter itu dikenal sangat berdedikasi, bahkan sering mengabaikan kesehatannya sendiri demi pasien. Pasien yang sedang dioperasi saat kejadian itu juga tidak selamat. Sejak saat itu, banyak staf melaporkan mendengar suara-suara misterius atau melihat sosok dokter yang tampaknya masih ingin bekerja meski sudah tiada. Setelah malam itu, Dina memutuskan untuk meminta dipindahkan ke shift siang.
Ia tidak pernah lagi bekerja di malam hari, apalagi di lantai 2. Namun, hingga kini beberapa staf baru masih melaporkan kejadian serupa. Suara alat bedah berdenting, bayangan di balik jendela, bahkan aroma aneh yang tiba-tiba muncul. Ruang operasi itu masih digunakan hingga sekarang. Tapi cerita tentang dokter yang tidak pernah berhenti bekerja terus hidup di antara staf rumah sakit. Kisah ini adalah salah satu dari banyak cerita horor di rumah sakit yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kalau kalian punya pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Rintih Malam untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati dengan apa yang ada di sekitar.